Halo guys, kembali lagi di TIVO TI Voice. Nah, TIVO hadir lagi bareng aku, Husna Latifunisa dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 22. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas tentang mahasiswa TI susah masuknya, susah keluarnya. Bang ya? Nah, buat kalian yang belum nonton, sayang banget gak sih? Karena bakal ada info unik dan menarik yang dapat kita tonton di setiap episode TIVO nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih peluang kerja lulusan TI. Nah, di sebelah saya udah ada pemateri yang keren banget nih. Beliau adalah Leader of GDSC Chapter UNESA dan tergabung dalam program Bangkit Academy. Oke, langsung saja. Mas Yanuar. Halo. Oke, Mas Yanuar, ini boleh dong diceritain apa aja sih pengalaman-pengalamannya, kan udah jadi Leader of GDSC nih, tergabung program Bangkit juga. Oh iya, oke. Ini aku semuanya atau yang Ormawa atau gimana? Wah, boleh dong kalau semuanya gitu. Oke ya, perkenalkan namaku Yanuar. Aku dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Terus kesibukan sekarang pastinya skripsi ya, sama ngejar sertifikasi, sama bikin usaha sekarang. Sekarang aku sama 2 temanku bikin social media management sama software house. Terus untuk pengalamanku, kalau di tingkat Ormawa, dulu tergabung himpunan 2 periode. Yang pertama di Departemen PSDM, kemudian yang kedua alhamdulillah sama temanku Kahima Wakahima. Wah, keren banget nih. Kemudian di tahun berikutnya kan ada Pemira, ada kontestasi BEMU. Kemudian para calon kan nego kan sama jurusan. Nah, di tahun itu, kabinet baru itu, aku tergabung sebagai Menteri Kementerian Transformasi Digital. Sebagai kementerian pertama, dan ada perjanjian antara jurusan informatika sama BEMU, sampai kapanpun Kementerian Transformasi Digital itu untuk teman-teman informatika. Jadi emang dikhususkan di sana, itu ada janjinya di sana. Wah, jadi aku sama teman-temanku mengusahakan bahwa wadah teman-teman untuk berproses di BEMU memang ada. Gitu. Wah, dari pengalaman tadi nih, kan Mas Yanuar selaku mahasiswa TI nih ya, apa aja sih fokus keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa TI itu sendiri? Kalau fokus keahlian ya, sebenarnya kalau kita bilang keahlian itu sangat luas. Sangat luas. Kalau mungkin pertanyaannya boleh agak dispesifikan lagi bisa? Kayak mungkin sebelumnya nih, apa aja yang perlu dipelajari dari mahasiswa TI? Kayak dari prodi PTI, TI maupun SI, atau secara garis besarnya lah. Oke, jadi sekarang kan kebijakannya udah jadi rumpun ya. Oh iya ya, oke. Rumpun. Lah, di tahunku itu masih jurusan. Jadi jurusan informatika ada 4 prodi. TI, SI, PTI, sama D4 manajemen informatika. Oh iya, dulu D4 belum jadi vokasi ya. Kemudian di angkatan 2021 ada perubahan administrasi, ada fakultas vokasi. Kemudian kita secara administrasi emang bisa, tapi secara rumpun harusnya kita masih, karena MI juga masih bisa pakai fasilitas kita gitu loh. Terus kalau kita bahas 3 prodi tadi, kalau di TI itu lebih ke technical, lebih gimana cara mengembangkan sebuah program, kemudian cara develop, cara membuat. Kalau di SI itu sama dengan TI, tapi sudut pandangnya beda, atau skopnya itu lebih ke bisnis. Bisnis suatu organisasi ataupun bisnis di suatu perusahaan. Terus PTI pastinya ada pendidikannya kan. Kebanyakan mahasiswa itu mikirnya bakal jadi guru, yang pastinya jadi guru. Tapi kalau kita melihat keprofesian sekarang, itu nggak menampik bahwa pendidikan juga bisa menjadi pekerja profesional di kantor ataupun perusahaan. Kayak gitu. Kan tadi PTI itu bisa aja nggak jadi guru nih ya. Yang dibutuhkan pasar kerja, dunia kerja, itu sebenarnya apa sih Mas dari lulusan TI? Oke. Pasar kerja ya, kalau bicara dengan pasar kerja, ini juga menyambung dengan penelitianku di skripsi ya. Wah, oke, nyambung boleh di penelitian skripsiku,
Jadi kan aku juga ada PLP di SMK. Ternyata di SMK itu kurikulumnya itu nggak mengikuti standar industri. Jadi mereka itu guru-gurunya emang ya pokok ngajar, terus SMK-nya juga bosan, nggak tahu mau kemana, lulusannya bingung. Dan menurut data yang aku kutip, Ketua Kadin, Bapak Arsyad Rashid, Kadin itu Kamar Dagang Industri, itu lulusan paling banyak nganggur itu SMK. Wah, padahal kan anak SMK itu ya, lulusannya itu diciptakan buat harus kerja, ya, bisa langsung kerja. Iya, itu makanya. Terus ada data lagi tahun lalu ya, waktu aku bangkit itu ya, itu dari Decoding kalau nggak salah kurang lebih 70.000 lulusan IT itu belum dapat kerja. Kemudian ada data lagi di tahun ini, aku lihat di portal berita, 2-3%, hanya 2-3% lulusan IT yang kerja di bidang IT. Padahal kan harusnya nih ya, kan sekarang tuh IT digadang-gadang menjadi jurusan paling diincar. Ditambah lagi prospek kerjanya yang sangat besar gitu. Iya, benar. Apalagi dengan perkembangan zaman, sekarang ada mobile, HP, itu terutama. Kok bisa sih Mas, banyak yang nggak sesuai itu gimana? Sekarang kerja itu nggak sesuai, nggak sesuai dengan lulusan apa. Meskipun kita IT, kita bisa aja kerja di luar IT. Sebaliknya juga gitu. Karena prospek kerja IT itu banyak jurusan lain itu switch karirnya atau pingin karir ke dunia IT. Paling simpelnya kayak teman-teman di kafe. Kalau teman-teman di kafe ngelihat lowongan ilustrator itu kan jarang sih. Dan banyak perusahaan itu pakai freelance saja. Akhirnya mereka switch karir kemana? Ke UI UX. Padahal UI UX ranahnya IT kan. Dan perusahaan juga nggak melihat dari teman-teman lulusan mana atau apa. Yang penting yang dilihat adalah portofolio dan pengalaman kerjanya. Gitu. Dari DKV ke UI UX. Terus yang dari TI yang nggak ke situ terus kemana Mas? Yang pastinya ya kalau yang pure dari TI harusnya minimal bisa ngoding lah. Minimal bisa ngoding, dia bakal kerja di software. Di software entah itu di front end, back end, full stack, banyak sebenarnya posisi-posisi. Tapi kalau bicara pekerjaan maupun pembelajaran, karena dunia IT ini bebas, open source ya keilmuannya. Jadi jurusan lain juga bisa belajar. Dan sekarang kan banyak kursus juga. Dari pemerintah juga ada Digitalent, scholarship, terus MBKM, misalnya Bangkit juga bisa diikuti jurusan lain. Jadi nggak menampik bahwa memang prospek kerja IT banyak. Tapi peluang dan celah lulusan selain IT itu juga bisa kerja di IT juga banyak. Contohnya aku punya kenalan, kakak tingkatku juga dari UNESA. Dia pendidikan olahraga, tapi sekarang dia switch karir ke front end. Pengalaman pertamanya aja udah front end ruang guru. Kemudian terakhir kemarin di platform pendidikan juga. Terus sekarang aku nggak ngikutin, tapi itu sebagai pembelajaran bahwa kerja di posisi IT juga nggak menampik lulusan lain juga bisa masuk gitu. Apalagi pendidikan olahraga ya, tiba-tiba jadi software. Enggak, gimana kan? Dari tadi kayak DKV ke UI UX, bahkan dari olahraga ke front end. Yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Terus kita ini selaku mahasiswa nih ya, gimana sih caranya memilih karir yang sesuai minat dan bakat kita gitu? Apalagi kita ya, rumpun teknik informatika gitu. Mungkin aku bisa ceritain dari sudut pandangku aja sih, pengalamanku aja ya. Nggak sebagai paten atau arah yang mutlak ya. Jadi teman-teman yang masih muda ya, sekarang masuk semester 2 ya. Semester 2, 4 itu silakan teman-teman belajar sebanyak-banyaknya, cari yang mana nih yang nyaman, kemudian teman-teman juga riset ini pekerjaan cocoknya gimana, prospek kerjanya gimana, explore aja. Nanti kalau di sistem informatika setauku ya, semester 1 sampai 5 itu kan ada mata kuliah wajib ya, paket. Lah nanti teman-teman ngambil peluang pengalamannya di semester 6-7. Nanti daftar MBKM, coba kalau rezeki itu bakal bisa akselerasi kecakapan teman-teman dalam hal dunia teknologi gitu. Nah, Mas Yanuar,
Tadi kan udah membahas tentang prospek kerja, Iya. terus membahas tentang caranya memilih keahlian, dan gimana cara kita untuk bekerja sesuai dengan spesialisasi masing-masing nih ya. Benar. Nah, mungkin ada nggak sih Mas peluang kerja di bidang lain untuk lulusan TI itu sendiri? Oh, oke. Peluang lain ya? Peluang lain dari programmer mungkin ya? Boleh, atau mungkin kan ibaratnya kalau kita nggak jadi programmer nih, kita bisa jadi apa sih gitu? Oh, bisa jadi apa? Teman-teman bisa jadi graphic design pastinya. Karena kalau udah tahu dasarnya UI UX, biasanya graphic design. Tapi mungkin graphic design-nya itu lebih ke sosmed yang udah pakai tata letak kan. Dan kebanyakan sekarang perusahaan itu untuk sosmed manajemennya ataupun nanti sosmed spesialisnya itu desainnya pakai Figma. Karena Figma itu kan open source juga, bisa dilihat, bisa dilihat berbagai posisi kan. Nanti bakal revisinya cepat dan lain-lainnya. Itu bisa. Kemudian kalau mungkin dari prodi SI nggak melulu tentang programmer ya, mungkin lebih ke analis. Nanti bisa jadi sistem analis, data analis, banyak. Atau bisa jadi ke divisi bisnis, nanti bisa jadi bisnis analis dan lain-lainnya. Yang terpenting SI itu yang aku lihat kalau memang mendalami ya, itu lebih ke analis, lebih ke bagaimana proses bisnisnya sebuah perusahaan. Jadi nggak melulu program, mungkin programnya dipakai untuk data scraping aja, tapi untuk analisnya nanti ada tahapan selanjutnya. Nggak melulu tentang programming yang kayak teman-teman dari informatika murni gitu. Kalau PTI bisa jadi apa nih Mas? Oh, bisa jadi apa aja dong. Oke. Kalau kita pendidikan maunya jadi programmer gitu, tapi titelnya SPD. Nah, tapi kalau nggak jadi programmer, nggak jadi guru, terus jadi apa nih enaknya? Jadi PNS dong. Wah. PNS jalur apa nih? Jalur, iya bisa. Semua itu sekarang kerja itu nggak dilihat dari ijazahnya ya, kecuali kalau perusahaan yang memang mensyaratkan kayak BUMN, ada rekrutmen bersama, terus kemudian ASN, kayak instansi-instansi yang memang seperti itu, ataupun MT, kalau MT itu manajemen trainee, itu ada proses khususnya. Apa bedanya kalau kita mendaftar di karyawan bebas ataupun manajemen trainee? Kalau manajemen trainee nanti ada masa prohibition atau masa 2 tahun lah, nanti bakal ada ada pembelajaran dari perusahaan, dan nanti untuk prospek kerjanya atau prospek karirnya apa yang membedakan, mereka langsung di manajerial. Jadi jenjang karirnya ada kalau di MT, tapi susahnya 2 tahun itu. Biasanya ada perjanjian khusus kalau keluar didenda atau apa gitu. Semacam kontrak kah? Iya, semacam kontrak, dan emang masuk di MT juga lumayan sulit, soalnya orang-orangnya ya memang kompetitif lah di sana. Gitu. Karena ada ada prospek karirnya lah. Mas Ian, kan sekarang udah ada handphone ya, di handphone pun di Instagram, Twitter, terus ada lagi di media sosial lain, bahkan ada di LinkedIn juga nih. Iya, benar. Mungkin ada nggak sih muncul peluang lain yang muncul dari perkembangan teknologi itu sendiri? Iya, pastinya. Sekarang ada posisi baru namanya prompter. Apaan tuh, Mas? Kalau di Indonesia udah ada nggak? Jadi kan sekarang ada ChatGPT ya. Karena ada ChatGPT itu beberapa posisi itu terancam kan. Tetapi ada orang-orang yang memang bisa untuk merangkai kata-kata biar outputnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu namanya prompter. Itu ada. Gitu. Terus kalau sebenarnya ada perkembangan zaman, apalagi sekarang ada sosmed baru namanya Thread kan. Yang kemarin viral di Instagram Twitter itu kan. Itu malah bikin pusing teman-teman dari sosmed spesialis. Karena apa? Mereka ngadmin nambah platform. Ya gitu. Jadi ya karena perkembangan zaman ini pekerjaan itu semakin banyak. Kemudian mungkin ada transisi dari program bahasa yang dipakai, karena mungkin yang dulunya program bahasanya nggak populer, sekarang jadi populer. Kayak gitu. Kan dari tadi ada Threads ya? Iya. Menyulitkan dari sosial media gitu, tim sosial medianya. Terus apa sih Mas tantangan yang akan dihadapi dari rumpun teknik informatika di era digital ini? Tantangannya pastinya kalau dari teman-teman rumpun informatika itu harus selalu ngikutin, harus selalu belajar.
terus ngelihat perkembangan zaman sekarang, ngelihat lihat kesempatan juga. Kalau kita hanya berdasarkan hanya belajar di perkuliahan, mungkin kita akan tersaingi dengan orang-orang yang udah ada belajar tambahan kursus, kemudian aktif komunitas. Karena lagi-lagi kalau kita bicara kerja itu nggak melulu ketika kita lulus kemudian kita melamar, tapi mungkin kita akan mendapatkan pekerjaan karena rekanan, kenalan juga. Ya mungkin relasi bisa relasi. Mungkin bisa dikenal jalur orang dalam lah tapi gitu. Memang faktanya begitu. Karena kenalan, kemudian kita bikin usaha bareng karena satu komunitas atau kita direkomendasikan seperti itu. Sebenarnya kalau bicara kerja nggak melulu ketika kita menyodorkan proposal kerja ataupun mendaftar seperti itu. Terus apalagi yang lagi unik nih, LinkedIn. Iya, LinkedIn. Nah, itu kan katanya pihak sana yang menghubungi kita. Itu gimana, Mas? Oh iya. Jadi ada beberapa teman aku, kalau LinkedIn nggak seberapa aktif, maksudnya aktif ini upload terus, posting terus, tapi seenggaknya kalau aku dapat pencapaian ataupun beberapa posisi baru, pasti aku umumin ke LinkedIn. Karena biar koneksiku tahu kalau aku udah ada di posisi itu. Mungkin LinkedIn-nya Mas Yanuar bisa di-spill dong? Iya, cari aja Yanuar Andi Rahman gitu. Oke, keren cari banget. aja. Oke. Ya terkait LinkedIn tadi Mas, kan pihak luar yang menghubungi kita atau pihak industri yang menghubungi kita. Apa aja sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan biar bisa seperti itu? Yang pastinya aktif di LinkedIn. Aktif ini maksudnya upload aja misal minggu ini pencapaian teman-teman apa, kemudian teman-teman misal bikin, kalau Rumpun TI ya, misalnya bikin website, bikin fake project. Yang aku maksud fake project, misal teman-teman bikin aplikasi, misalnya aplikasi yang kayak pemutar video kayak Netflix atau apa, teman-teman upload aja di LinkedIn. Ya, bilang ini projectku, ini gitu, kayak gitu-gitu. Nanti apakah cuma yang hard skill aja kah, atau mungkin ada hal lain yang bisa diupload di LinkedIn kayak gitu? Sebenarnya bebas. LinkedIn itu kan jejaring sosial media yang memang profesional ya. Aku juga kalau boleh cerita, waktu ngupload pencapaian itu kayak mikir, apa nggak riak gitu, apa nggak sombong ya. Aku mikir kayak gitu, tapi ternyata itu emang normal di sosial media kalau LinkedIn ya. Beda lagi kalau yang lain gitu. Bahkan semua orang harus tahu nggak sih apa pencapaian kita supaya bisa disebut kayak personal branding kayak gitu nggak sih? Iya, personal branding. Oke. Kan dari tadi kita udah membahas tentang hard skill-nya TI. Dan soft skill itu perlu nggak sih di jurusan TI? Pastinya perlu. Perlu. Apalagi tentang komunikasi, kemudian critical, analytical thinking gitu. Itu pasti perlu, soalnya nanti kerja tim ya, soft skill kayak adaptasi itu perlu, empati perlu, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kalau kerja di suatu instansi itu kerja sendiri, nggak bisa, karena tujuan kita juga sama. Yang bedakan kan memang pembagian tugas saja, kayak gitu. Mungkin Mas Yanuar ada saran nih buat teman-teman mahasiswa Rumpun Teknik Informatika. Boleh dong disampaikan. Oh ya, bagi teman-teman yang masih semester muda, masih ada waktu buat belajar, gunain kesempatan buat belajar. Sekarang banyak platform gratis ya. Di pemerintah juga ada DTS dari Kominfo. Kemudian teman-teman follow aja kayak platform-platform pembelajaran itu biasanya beasiswa gratis. Terus kurikulumnya industri, lumayan dapat sertifikat nanti nunjang buat kerjaan teman-teman. Daripada kalau dibandingkan ya, ketika kita ngelamar suatu perusahaan terus kita bicara tentang pengalaman, minimal ada sertifikasi gitu loh. Mas Yanuar, terima kasih banget buat waktunya, buat sama-sama. materi dan ilmunya. Keren banget sih Mas. Kita jadi tahu apa aja sih peluang yang bisa kita dapatkan sebagai lulusan TI, dan juga apa aja yang harus kita kuasai atau bahkan yang harus kita pilih nantinya. Oke teman-teman, gimana nih episode TIVO kali ini? Seru banget gak sih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Himti Unesa. Sampai jumpa di lain waktu.